Bab 1261. Dikecualikan dari upacara. Tan Yun dengan enggan tersenyum, mulai sekarang, tanpa perintahku, kamu tidak dapat meninggalkan pedang suci tanpa izin, agar tidak terlihat oleh orang lain. Tuhan, pedang ilahi. Lucian memiliki firasat buruk, dan matanya menunjukkan tatapan rakus seperti serigala yang lapar. Namun, warna keserakahan dengan cepat menghilang. Tidak, aku khawatir aku bukan lawan Tan Yun. Aku, Lucian, berhasil naik ke posisi Mayor Jenderal dan tidak bisa mengambil risiko. Meskipun artefaknya bagus, itu harus digunakan seumur hidup. Ada juga Tan Yun yang tidak hanya berukuran 500 sang, tetapi juga mengetahui formasi pedang dan taktik pedang, dan memiliki pedang ilahi. Ketika dia dan Duan Tiande berada dalam pertempuran yang menentukan, dia lebih suka mati dan tidak menunjukkannya, kekuatan sejatinya. Orang ini pasti menyembunyikan sesuatu yang tak terungkapkan. Rahasia. Saya ingin kembali ke barak dan memberitahu Jenderal tentang ini. Jika Jenderal mengetahui bahwa Tan Yun memiliki pedang suci di tangannya, saya akan memberikan kontribusi besar. Setelah mengambil keputusan, Lucian berteriak dengan pedang, berbalik dan bergegas menuju medan perang dari arai pedang ilahi Hong Mengtu. Tan Yun, kamu akan meramal hari ini, dan seseorang akan membunuhmu besok. Hehe, mau kabur. Kalau kamu bisa kabur, aku bukan Tan Yun. Mata Tan Yun suram, dan dia memerintahkan, Canggu memasuki pedang, aku akan membunuhnya. Budak tua patuh. Canggu berubah menjadi hantu dan masuk ke pedang pembunuh ilahi Hong Meng. Barang-barang anjing, baru saja aku memiliki kekuatan magis dari para dewa suci, jadi aku tidak tahan menghadapi pukulan di depanmu. Tan Yun berdiri dengan genting di udara, matanya menunjukkan kilau dari segala sesuatu. Kalau begitu sekarang, biarkan kamu merasakan dewa suci yang sebenarnya. Dewa pembunuh Hong Meng, 9 dewa pembunuh. Dengan niat membunuh di wajah Tan Yun, tangan kanannya mengangkat pedang Excalibur Hong Meng. Tiba-tiba, pedang ilahi meledak dengan cahaya pedang Hong Meng setinggi 1000 kaki. Pada saat berikutnya, mulut Tan Yun memuntahkan darah, melontarkan 9 pedang dari kehampaan ke arah yang berbeda. Ledakan. Boom. Tiba-tiba, ketika seluruh Hong Mengtu Divine Sword Array bergetar hebat, 9 sinar pedang, yang seperti esensi pedang, meningkat dari 3 kali kecepatan sebelumnya menjadi 10 kali kecepatan dari kekosongan, dan menghantam punggung Lucian. Aura agung dan keras dari 9 sinar pedang membuat seluruh formasi pedang besar benar-benar jatuh ke dalam kehampaan. Bagus, sangat kuat Jiu Jian, sangat cepat. Lucian benar-benar ngeri. Dia mengerti bahwa dengan kecepatannya sendiri, dia akan ditelan oleh 9 pedang sebelum mencapai tepi tirai pedang. Dia tahu lebih banyak lagi bahwa dia hanya harus bertarung melawan air dan mengalahkan cahaya pedang, kalau tidak dia akan benar-benar jatuh. Aku tidak percaya jika aku menyempurnakan tahap kelima negeri dongeng, aku akan mati di tangan Tan Yunmu. Aku melakukannya denganmu. Lucian meraung di udara dengan peluit panjang, berbalik di udara, terkejut di mana-mana. Pakaian hitamnya berubah menjadi pecahan, dan satu set baju besi senjata abadi bermutu tinggi dengan atribut angin muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, kain hitam bertopeng itu hancur, memperlihatkan wajah yang kokoh, dan kemudian helm itu terlepas dari kepalanya. Seluruh tubuh Lucian terbungkus baju besi dan helm dan kedap udara. Alkitab Pedang Gila. Pedang lebar tangan kanan Lucian menghilang dari udara tipis, dan segera, pedang abadi atribut angin yang luar biasa muncul. 9 gelombang pisau gila, ombak menghancurkan langit. Lucian memegang pedang di tangannya dan melakukan pukulan terkuat. Tiba-tiba, di ruang gelap, ribuan cahaya pedang, yang berukuran ribuan kaki, berkumpul dari kehampaan, 9 cahaya pedang dan gelombang besar. Pria tertelan. Pada saat ini, mata Lucian penuh dengan harapan. Pada saat ini, dia tahu bahwa pukulan terkuatnya tidak dapat mengalahkan serangan Tan Yun, maka dia akan mati selamanya. Tidak, tidak. Detik berikutnya, mata Lucian ngeri dan dia menangis putus asa dan tak berdaya. Di hadapannya, 9 gelombang pedang gila, setelah hanya menghancurkan 6 lampu pedang Tan Yun, dihancurkan oleh 3 lampu pedang yang tersisa. Tan Yun, jangan bunuh aku. Ledakan. Alam bawah sadar Lucian memohon belas kasihan ditelan oleh suara keras, tetapi melihat cahaya pedang, itu membombardir Lucian. Wow, setelah helm dan baju besi Lucian terkoyak, organ dalamnya rusak, telinga, hidung, dan matanya dipenuhi darah, dan darah mengalir deras di mulutnya, dan tubuhnya diledakkan ke ruang gelap.
Menyebarkan. Dalam benak Tan Yun, dua cahaya pedang yang terus menelan Lucian menghilang dari kehampaan. Segera, formasi pedang ilahi Hong Meng Tu yang luas juga runtuh di atas hutan yang hancur. Berdebar, Lucian berubah menjadi busur merah besar dari kehampaan, dan jatuh ke dalam hutan. Dia mengejangkan tubuhnya di tanah, mencoba untuk bangun, tetapi dia lemah, tangannya hanya bisa sedikit gemetar, tetapi dia tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan. Surga, ingin, bunuh aku. Lucian gemetar lemah dengan darah dan air mata. Wow, Tan Yun, yang terluka parah, turun dari langit, memegang pedangnya ke tanah, dan berdiri terhuyung-huyung di depan Lucian. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Suara lemah Tan Yun mengandung niat membunuh yang mengerikan. Kamu hanya mengenakan baju besi dan memegang pisau perang. Jika aku tidak salah menebak, apakah kamu dari kamp militer, kan? Jangan, bunuh aku akan memberitahumu. Lucian berkata sebentar-sebentar. Pompa, Tan Yun menebas kaki kanan Lucian dengan pedang, dan tanpa ragu berkata, kamu hanya punya dua pilihan hari ini. Pertama, katakan padaku dengan jujur, dan kemudian aku akan memberimu waktu yang baik. Kedua, aku membuatmu sulit mati. Mendengar ini, mata berdarah Lucian mengungkapkan warna memohon. Tan Yun, tolong lihat. Saya berjuang di medan perang untuk para abadi kota Suanyuan untuk hidup dan bekerja dalam damai. Tolong jangan bunuh saya. Petik 2. Ya, aku mengagumimu karena keringatmu dan darahmu untuk yang abadi. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tapi itu tidak mungkin kamu. Bunuh aku, dan biarkan aku melepaskanmu. Saya, Tan Yun, mematuhi aturan kota sejak memasuki kota abadi Suanyuan. Saya bertanggung jawab untuk membuka toko, tetapi berulang kali dibunuh. Pada titik ini, Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara lagi, dan dia dengan tegas berkata, kamu pikir kamu tidak bisa membantuku jika kamu tidak mengatakannya. Pada saat ini, Lucian menutup matanya dan berkata dengan lemah, oke, kataku. Nama saya Lucian, dan saya seorang mayor jenderal dengan Duan Tiande. Itu adalah perintah wakil kami Ge Yun Hao untuk membiarkan saya membunuhmu. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengungkapkan niat membunuh yang tak ada habisnya di matanya. Apakah itu maksud Ge Yun Hao, atau apakah itu diperintahkan oleh seseorang? Lucian tiba-tiba menyemburkan darah, dan suaranya menjadi semakin lemah. Seharusnya, arti Jenderal Sima. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Lucian berhenti bernapas dan mati karena marah. Pompa, Tan Yun menusuk alis Lucian dengan pedang, dan roh serta jiwanya hancur. Tan Yun goyah, menggertakkan giginya dan berkata, sekarang saya telah menjadi sasaran perusahaan, dan sepertinya saya tidak bisa lagi membuka toko. Oke, bagus sekali. Lagi pula aku punya cukup batu peri. Tan Yun tersenyum marah, sekretaris akan segera, mulai sekarang, saya akan menghilang untuk waktu yang lama dan membuat diri saya lebih kuat. Kamu tunggu aku Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Ini sangat menipu. Menjadi pengganggu. Tan Yun memutuskan bahwa tidak masalah jika tokonya tidak buka, dia bisa berlatih sekarang dengan menara. Dan ketujuh istrinya memiliki cukup pil berkualitas tinggi untuk hukuman, yang sudah cukup. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka gua bawah tanah di hutan dengan pedang. Kemudian, dia mengorbankan pagoda peri ruang dan waktu terbaik di telinganya. Setelah masuk, Tan Yun meminta Chu Xiaoxia, Xiao Yu, dan Axiang untuk berlatih dengan tenang. Adapun Four Skills Zentian Pavilion, jangan khawatir tentang itu. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki menara 66 lantai. Tan Yun duduk bersila, dan saat mulai berlatih, dia mulai menyempurnakan pil hukuman terbaik dan 30.000 jimat abadi. Kali ini, Tan Yun memutuskan untuk berlatih selama 1 tahun, yang juga lebih dari 3.600 tahun di menara. Setahun kemudian, Tan Yun ingin memberikan obat mujarab penalti terbaik kepada Laksamana Suanyuan. Sekarang dia berjanji untuk memberikan pil obat setahun kemudian. Tan Yun secara alami melakukan apa yang dia katakan. Pada saat yang sama, Tiange kota Sishu berubah menjadi reruntuhan dalam semalam, dan kehidupan dan kematian yang tidak diketahui dari Bos Tan dan Bendahara Chu menyebabkan sensasi di seluruh Outer City Square. Wajah Zhang Yihan pucat karena marah, dan dia segera berangkat ke City Lord's Mansion di dalam kota. Sambil bersiap untuk memberitahu saudara laki-laki tertuanya Zhang Yizong tentang masalah ini,
dia juga bertanya kepada orang-orang di istana Tuan Kota langsung di bawah paviliun perintah untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Pertama-tama, toko Tiange di kota Sishu didirikan oleh Mansion Tuan Kota. Bahkan jika terjadi perkelahian, setiap toko akan mengontrol kekuatan yang tersisa dan tidak menghancurkan bangunan. Kali ini, penghancuran paviliun Tian di kota Sishu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi kantor pusat toko. Sementara Zhang Yihan pergi ke istana Tuan Kota, puluhan ribu pemilik toko dan bos di kota luar kota Fang, dan semua makhluk abadi yang mengunjungi kota Fang diam-diam berdoa agar Tan Yun baik-baik saja. Pertama-tama, semua orang berpikir bahwa Tan Yun adalah orang yang baik. Kedua, jika Tan Yun tidak dapat diprediksi, kemana dia akan pergi untuk membeli ramuan hukuman terbaik di masa depan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan seluruh kota terluar mengetahui bahwa hidup dan mati Tan Yun tidak jelas, dan lebih dari 90% makhluk abadi berpikir bahwa Tan Yun kemungkinan besar akan dimarahi, dan menjadi marah. Mereka terlalu bersemangat untuk mendapatkan eliksir hukuman pamungkas. Ratusan juta makhluk abadi di luar kota bukanlah orang bodoh. Menurut pendapat mereka, bukan Guild Alkimia Pil yang meletakkan tangan di Tan Yun, itu terkait dengan barak tempat Duan Tiande berada. Selain itu, orang-orang abadi tidak memikirkan musuh Tan Yun lainnya, Xiaohu Mansion. Menurut pendapat mereka, Tuan dan Tuan Muda Xiaohu Mansion hanyalah ribuan abadi, dan bahkan jika mereka ingin membalas dendam dari Tan Yun, mereka pasti tidak akan berani. Dengan harapan para abadi, 3 hari lagi berlalu, tetapi Tan Yun masih belum mendapat kabar. Pada saat ini, Zhang Yihan sudah tiba di istana Tuan Kota. Ketika Zhang Yizong, pengurus rumah dari istana Tuan Kota, mendengar bahwa keberadaan Tan Yun tidak diketahui dan kemungkinan besar dia telah dibunuh, dia sangat marah sehingga dia sangat marah. Periksa. Aku akan pergi ke paviliun perintah secara langsung, dan biarkan penguasa paviliun perintah, pastikan untuk mencari tahu untukku, apakah itu lelaki tua Miao Silin, wakil ketua persekutuan alkimia, atau bawahannya segera. Petik 2. Aku sangat marah. Jika ada yang salah dengan Tan Xiaoyou, maka pil hukuman terbaik untuk Tuan Besar akan sia-sia. Setelah itu, Zhang Yizong tiba di paviliun Jilf. Setelah mendengar ini, Zhang Yizong segera mengirim 1000 orang untuk menangani masalah ini dengan sangat serius dan melakukan penyelidikan. Fokus penyelidikan adalah Miao Silin, 10 jenderal abadi, 100 letnan, dan jenderal utama di bawah Hesimadam. Hanya saja penyelidikan ini cukup rumit dan memakan waktu. Saat matahari terbenam, orang-orang dari paviliun Jilf telah menyelidiki Miao Silin dari persekutuan alkimia, dan kemudian pergi. Di persekutuan alkimia, dalam akordeon di lantai atas, Miao Jincheng yang berperut buncit akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya, dan berkata kepada Miao Silin, "Ayah angkat, apakah Anda mengatakan Tan Yun meninggal?" Miao Silin tersenyum dan berkata, "Sekretaris segera menyapa saya secara khusus dan mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun untuk membalas Weier. Karena sekretaris akan segera terlibat dalam masalah ini, Tan Yun secara alami tidak memiliki peluang untuk selamat, jadi tolong merasa lega. Tan Yun mungkin sudah mati." Setelah berbicara, Miao Silin mencibir, meskipun Suan Yuan Xiancheng berada di bawah kendali penguasa kota, keluarga Sima memiliki pengaruh besar di pusat kota. Sepertiga dari Suan Yuan Xiancheng didirikan oleh keluarga Sima. Jangan katakan bahwa paviliun Jilf tidak dapat menemukan si segera, bahkan jika menemukannya. Apakah mungkin untuk menjadi Tan Yun, dan istana Tuan Kota masih berselisih dengan keluarga Sima? Sungguh lelucon. Miao Jincheng bergema, "Ayah angkat itu dibenarkan." "Oh benar ayah angkat." Miao Jincheng mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Miao Silin. 1.600 jenis obat abadi yang dikumpulkan oleh Tiange di kota Sishu sebelumnya semuanya dicatat di slip batu giok. Tan Yunding telah menyempurnakan pil hukuman kualitas terbaik dari obat-obatan abadi yang dipilih dari 1.000 atau 600 jenis obat abadi ini. Setelah mendengarkan, Miao Silin menerima slip batu giok dengan puas, dan segera memanipulasi pengetahuan peri ke dalam slip batu giok. Setelah menonton 1.600 jenis obat-obatan abadi, Miao Silin mengerutkan kening dan berkata, "Obat-obatan abadi ini dapat membuat pil hukuman terbaik. Bagaimana ini mungkin?" Miao Silin memandang Miao Jincheng dan berkata, "Kamu kembali keluar kota dan tanyakan apakah ada obat-obatan abadi lainnya yang dikumpulkan untuk Tiange kota Sishu." Miao Jincheng berkata dengan nada tertentu, "Ayah angkat, anakku telah diverifikasi."
Nama-nama obat abadi yang dipesan oleh Tiange di kota Sisu semuanya ada di slip giok. Mendengar ini, Miao Silin berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, mungkinkah Tan Yun, apakah itu benar-benar ramuan hukuman terbaik yang disempurnakan dari pilihan 1600 jenis ramuan? Sepertinya aku harus belajar keras. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu sejak hidup atau mati Tan Yun tidak diketahui. Rumah Santos. Liang Shaoxing, penguasa paviliun Jilf, sedang berbicara dengan Zhang Yizong. Liang Shaoxing berkata dengan sungguh-sungguh, ada berita. Melalui penyelidikan, bawahan Ge Yunhao, Lucian telah menghilang. Waktu hilangnya bertepatan dengan waktu penghancuran paviliun Tian di kota Sishu. Saya menduga bahwa Lucian yang menyerang paviliun Tian di kota Sishu. Tapi sekarang penyelidikannya bermasalah. Mendengar ini, mata Zhang Yizong berkedip, apakah sekretaris akan segera menghalanginya? Ya, Liang Shaoxing berkata. Tanpa daya, Jenderal Sima berkata bahwa dia mengirim Lucian ke Suanyuan Xiancheng untuk menyelidiki musuh. Dan dia memarahi saya, mengatakan bahwa saya mendiskreditkannya. Steward, kamu juga tahu status keluarga Sima di kota Suanyuan. Kecuali jika penguasa kota maju, sulit bagi siapapun untuk melanjutkan penyelidikan. Saya bahkan curiga bahwa masalah ini akan segera tidak relevan dengan sekretaris. Mendengar ini, Zhang Yizong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Laksamana Suanyuan belum kembali dari ekspedisi, dan penguasa kota masih mundur. Kecuali militer mendesak, tidak ada yang bisa mengganggunya. Yah, biarkan masalah ini berakhir untuk saat ini, kita akan membahasnya setelah Tuan Kota meninggalkan Bea Cukai atau Jenderal Suanyuan kembali. Setelah mendengarkan, Liang Shaoxing mengangguk dan berkata, yah, hanya bisa begitu. Waktu berlalu seperti panah, dan sudah setengah tahun sejak hidup atau mati Tan Yun tidak diketahui. Abadi yang tak terhitung jumlahnya di luar kota masih memiliki perhatian yang mendalam untuk Tan Yun. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, Tan Yun belum kembali begitu lama, dia seharusnya mati. Tahun-tahun berlalu, dan 5,5 bulan lagi berlalu. Semua orang percaya bahwa Tan Yun sudah mati. Hari ini, Jenderal Suanyuan meraih kemenangan besar dan memimpin pasukannya kembali ke Suanyuan Xiancheng. Begitu Laksamana Suanyuan kembali ke istana Tuan Kota, Zhang Yizong buru-buru menemukan Laksamana Suanyuan. Yizong, mengapa kamu mencariku dengan tergesa-gesa? Suanyuan Hao tersenyum terbuka di lobi yang megah. Setelah memenangkan pertempuran besar melawan musuh, dia tampak dalam suasana hati yang baik, tetapi ternyata tidak. Karena kali ini pasukan musuh, baik jenderal maupun prajurit abadi agak lemah. Dia bahkan ragu bahwa ini adalah jebakan musuh, dengan sengaja membuat seluruh Suanyuan Xiancheng merasa tak terkalahkan. Karena kali ini, selain Jenderal Suanyuan, ada 8 jenderal lainnya dan tentara abadi 9 rute semuanya telah memenangkan kemenangan besar. Pada saat ini, Suanyuan Haokong agak terganggu. Apakah kekuatan musuh terlalu lemah, atau ada upaya lain? Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Zhang Yizong dengan hormat berkata, kembalilah ke tuannya, Tan Yun mengalami kecelakaan, saya khawatir dia sudah mati. Tan Yun, Suanyuan Hao menjentikkan alis kosong, apakah pria kecil yang saya masukkan ke kota lebih dari setahun yang lalu? Ya tuan, Zhang Yizong menghela nafas. Kemudian, dia membuka tiange kota Sishu Tan Yun, dan benar-benar menyempurnakan pil hukuman terbaik, dan pada platform hidup dan mati, melompati dan membunuh Duan Tiande dari tahap keempat pemurnian negeri dongeng. Beritahu Suanyuan Haokong. Suanyuan Haokong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sayang sekali seorang jenius yang belum pernah bertemu dalam sejuta tahun meninggal. Jika dia mendengarkan saya dan datang ke barak kami, dia tidak akan mati. Selain itu, masalahnya berakhir di sini, dan sekarang kita tidak dapat memutuskan hubungan dengan Sima Yongzheng untuk menyelidiki siapa yang membunuh Tan Yun. Kamu perlu tahu bahwa bawahan Sima Yongzheng berani dan pandai bertarung, dan mereka adalah pasukan medali emasku di kota Suanyuan. Selain itu, sepertiga dari Suanyuan Xiancheng milik keluarga Sima. Tuan di balik pembunuhan Tan Yun ingin menyelidiki, tetapi tidak sekarang. Meskipun Suanyuan Xiancheng kami telah menang berturut-turut, saya selalu merasa bahwa ada penipuan di dalamnya. Jika kamp militer internal kami terpecah lagi, Suanyuan Xiancheng akan hancur berantakan, maka, musuh akan menghancurkan dirinya sendiri tanpa menyerang. Mendengar ini, Zhang Yizong mengangguk,
dan segera berkata dengan tatapan enggan, Tuan, ada sesuatu yang dikatakan bawahan Anda, jadi jangan marah. Kamu berkata, Suan Yuan Haokong berkata bingung. Sebenarnya, Zhang Yizong ragu-ragu, sebenarnya, jika Tan Yun tidak mati, kekuatan bawahan Anda, tentara abadi Anda, jenderal utama, dan letnan akan sangat meningkat, dan kekuatan Anda secara keseluruhan dapat dengan mudah melebihi kekuatan jenderal langsung. Apa artinya ini? Suan Yuan Haokong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Zhang Yizong berkata, Tan Yun telah berjanji untuk memberi Anda pil hukuman terbaik secara gratis. Tan Yun tidak hanya bisa disempurnakan, tetapi ramuan hukuman terbaik yang tidak bisa disempurnakan oleh persekutuan alkimia. Bahkan ramuan terbaik pun bisa disempurnakan oleh Tan Yun. Pikirkan tentang itu, jika kamu dapat berbicara tentang Tan Yun lagi, kamu akan memberikan obat mujarab terbaik untuk jenderal dan letnan utama bawahanmu. Tentara Suan Yuanmu pasti akan menjadi tentara abadi medali emas sejati. Setelah mendengar ini, Suan Yuan Haokong tiba-tiba bangkit dari kursinya, tinjunya yang keriput mencicit, dan kemarahannya bisa dibayangkan ketika dia memikirkan kekuatan keseluruhan bawahannya. Saya sangat marah. Suan Yuan Haokong berkata dengan marah, ketika penguasa kota meninggalkan celah, saya pasti akan membiarkan penguasa kota melakukan tembakan dan menyelidiki kematian Tan Yun secara menyeluruh. Jika kamu tidak menemukan pembunuh dan tuan di belakang layar, aku Suan Yuan Haokong tidak akan pernah menyerah. Pada saat yang sama, luar kota, rumah gua dalam di hutan. Di rumah gua berdiri pagoda peri waktu dan ruang terbaik. Di menara 66 lantai, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 3.500 tahun. Setiap 100 tahun, Tan Yun menyempurnakan 10.000 eliksir penalti yang sangat indah, yang masing-masing menggunakan 64 seri alkimia, jadi ada 64 pertungku. Dalam lebih dari 3.500 tahun, Tan Yun telah menghasilkan 350.000 tungku, total 22,4 juta ramuan hukuman yang luar biasa. Menambahkan 4,1 juta di Chu Xiaoxia, totalnya adalah 26,5 juta. Selain pil halus, Tan Yun memiliki lebih dari 1.600 jenis obat abadi. Sambil menyempurnakan begitu banyak ramuan, Tan Yun menggambar 30.000 keping lagi dari jimat abadi 9 guntur pemecah langit terbaik. Menambahkan 10.000 sebelumnya, total 40.000. Namun, Tan Yun menghabiskan lebih dari 3.500 tahun dalam latihan retret, dan butuh 600 tahun untuk dipromosikan ke tingkat kelima dari negeri dongeng hukuman. Butuh 700 tahun untuk dipromosikan ke tier 6 dari penalti Wonderland. Butuh 800 tahun untuk dipromosikan ke peringkat ke-7 dari penalti Wonderland. Butuh 1.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-8 negeri dongeng hukuman. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 400 tahun lagi untuk melunakkan tulang dan 5 organ internal dengan cairan ilahi Hongmeng, membuat tubuh tanah liat Hongmeng dari tahap kecil tingkat ke-11 ke tahap besar. Kekuatan yang besar. Saat kekuatan Tan Yun melonjak, benua Hongmeng di hati Hongmeng, berpusat di Tan Mansion dengan radius 100 li, berkembang menjadi 1.000 li. Tan Yun perlahan membuka matanya, dengan gumpalan cahaya dingin di matanya, saat tubuh fisikku menjadi lebih kuat dan aku memasuki tingkat ke-8 negeri dongeng hukuman, aku sekarang dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik dari tingkat 9 negeri dongeng. Bahkan jika aku menemukan pembangkit tenaga listrik tier 10 Refining Wonderland, aku sama sekali tidak takut. Sekarang adalah waktunya untuk kembali ke kota abadi Suan Yuan dan memberikan pil itu kepada Jenderal Suan Yuan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memeriksa kekuatan para gadis. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa alam tertinggi Sen Subing adalah tingkat ke-10 dari dunia hukuman. Kecuali Fang Ziqing yang sekarang tier 4 dari penalti Fairyland, Tang Mengyao, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Tantai Xianer, Gongsun Ruoxi, Sue Zian, dan bahkan semua orang, sekarang tier 8 dari penalti Fairyland. Kera Iblis Pembunuh Surga, Naga Emas, dan Singa Dewa sudah berada pada tahap ke-7 dari periode pertumbuhan binatang peri. Meskipun demikian, warisan kedua binatang itu telah sepenuhnya dibuka. Tan Yun tahu bahwa keduanya dapat membunuh binatang peri tahap ke-8. Moer sekarang berada di tahap ke-7 dalam periode pertumbuhan, 8 raja seperti Tian Luolong Xiongwang, dan Liger dan binatang suci Yukin, Xiao Bai, sekarang berada di tahap ke-5 dan ke-6 dalam periode pertumbuhan. Ketika Tan Yun sedang mengamati, Sen Subing, yang berada di lantai 65,
memperhatikan tatapan mata Tan Yun dan bertanya tentang pavilion Sishu Zentian Tan Yun saat ini. Tan Yun memberitahu Sen Subing tentang penghancuran toko dan musuh, tetapi biarkan Sen Subing berlatih dengan tenang, dan dia akan mengurus sisanya. Setelah itu, Tan Yun terbang keluar dari tanah gelap dan muncul di hutan seperti lautan. Wajahnya yang tampan, dengan cepat menua, berubah menjadi penampilan berusia 80 tahun. Setelah menyamar sebagai orang tua, wajahnya yang keriput menunjukkan seringai, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, masih ada setengah bulan lagi untuk memberikan pil kepada Laksamana Suanyuan. Dalam setengah bulan sudah cukup untuk balas dendamku. Miao Jincheng, aku telah membiarkanmu hidup cukup lama, dan tanggal kematianmu semakin dekat. Adapun si Majun, aku, Tan Yun, jauh dari lawanmu sekarang, tapi aku akan memberitahumu bahwa hal yang paling menakutkan di dunia adalah musuh bersembunyi di sudut. Aku bukan lawanmu, tapi itu sudah cukup untuk berurusan dengan wakilmu Ge Yunhao. Tunggu, Ge Yunhao, Miao Jincheng, aku akan membunuhmu dalam waktu setengah bulan. Setelah memperhatikan, Tan Yun naik ke udara, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kota luar. Saat kekuatan Tan Yun melonjak, dia bisa terbang dengan kecepatan mendekati pembangkit tenaga listrik urutan ke-9 di negeri dongeng tanpa menggunakan langkah luar biasa. Hanya dalam 5 jam terbang, ketika malam tiba, Tan Yun terbang di langit di luar Tiange kota Sishu. Yang membuatnya sedikit tersentuh adalah bahwa pavilion yang telah dihancurkan kini telah dibangun kembali dengan lebih megah. Pada plakat tersebut, di bawah 5 kata, For Skills Town Tiange, ada juga sebuah salib bertuliskan, Admiral Suanyuan, Suanyuan Haokong Autograph. 10 karakter ini berarti bahwa plakat itu dibuat oleh Jenderal Suanyuan sendiri. Ini menunjukkan bahwa Suanyuan Haokong menyukai Tan Yun. Ah, apa lagi yang harus dilihat, Bos Tan sudah mati. Pada saat ini, suara setengah baya datang dari telinga Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang, hanya untuk melihat yang abadi, mendesah pada dirinya sendiri. Apakah Bos Tan mengenalmu? Tanya Tan Yun. Aku tidak tahu itu, kata peri. Lalu mengapa kamu menyebut Bos Tan dengan tampilan yang agak tidak nyaman? Tan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, setelah abadi menghela nafas, dia menatap Tan Yun dengan mata yang tidak ramah. Apa maksudmu? Ketika Bos Tan masih hidup, dia menyempurnakan pil hukuman terbaik untuk menguntungkan kota luar. Hampir semua makhluk abadi di kota luar merasa tidak nyaman karena kematian Bos Tan. Yang abadi berpidato dan mendengus dingin, saya terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Setelah itu, yang abadi berbalik dan pergi. Melihat yang abadi pergi dalam kemarahan, hati Tan Yun melonjak. Jangan khawatir, aku masih akan menguntungkanmu mulai sekarang. Tan Yun berbisik di udara sambil tersenyum setelah sebuah suara rahasia. Setelah beberapa saat, Tan Yun tiba-tiba melakukan tendangan voli, dan niat membunuh melintas di matanya. Dia menemukan bahwa Zubao Xiang'e telah terbuka lagi. Mungkinkah Miao Jincheng mengira aku sudah mati, jadi aku kembali keluar kota untuk membuka toko. Tan Yun terbang ke tanah dengan ragu dan melangkah ke pavilion Zubao Xian. Dewa ini, apa yang kamu butuhkan? Seorang pria tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke Tan Yun, bos kami Miao, baru saja kembali keluar kota 3 hari yang lalu. Kata bos kami, 3 hari setelah pembukaan, penonton akan mendapat diskon 20%. Kamu di sini tepat waktu, hari ini adalah hari terakhir. Tan Yun tersenyum dan berkata, diskon 20% untuk penonton tidak buruk. Oh, ngomong-ngomong, siapa penjaga tokomu? Itu Zhang Hongyu yang terkenal. Pria itu memandang dengan kagum. Apakah penjaga toko Anda ada di sini? Orang tua itu memiliki bisnis besar untuk berbicara dengannya. Niat membunuh yang tak terlihat melintas di mata Tan Yun. Ya, kami adalah penjaga toko, beristirahat di lantai 9. Silakan ikut dengan saya. Ketika pria itu mendengar bahwa itu adalah bisnis besar, dia segera menjadi energi. Oke, pimpin jalannya. Tan Yun tersenyum sedikit, dan mengikuti pria itu keluar ruangan di lantai 9. Bendahara Zhang, seseorang telah meminta Anda untuk berbicara tentang bisnis besar. Pria itu berkata dengan hormat ke pintu. Mencicit. Ketika pintu terbuka, Zhang Hongzhen mengacungkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, tamu, silakan masuk. Tan Yun mengangguk dan berjalan masuk. Cepat dan sajikan teh untuk tamu terhormat. Zhang Hongyi memerintahkan kepada teman itu.
Tidak perlu teh, kata Tan Yun, membalik dengan tangan kanannya, dan batu abadi kelas menengah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia memunggungi Zhang Hongyi dan menyerahkan batu peri itu kepada pria itu, ambillah untukmu. Terima kasih, Sang Xian. Ketika pria itu senang, Tan Yun menggunakan murid sucinya, membuat pria itu terpana. Kemudian Tan Yun terdengar di benak pria itu, tanpa ragu, lupakan tentang melihatku, berbalik dan pergi. Pria itu mengambil batu peri dan berbalik dan pergi. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan ketika pintu ditutup, penghalang kedap suara diatur. Tamu terhormat tidak tahu apa yang harus didiskusikan dengan penjaga toko ini. Apakah ini sangat misterius? Zhang Hongzhen mengepalkan tinjunya dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika Anda tidak memasang penghalang kedap suara, tidak ada yang akan mendengar. Tan Yun perlahan berbalik dan mencibir, Zhang Hongyi, saya tidak takut didengar ketika saya memasang penghalang kedap suara. Tapi aku tidak ingin kamu berteriak agar orang bisa mendengarnya. Wow, retakan. Tan Yun melangkah maju, menghancurkan kaki kanan Zhang Hongyu dengan satu kaki, dan kemudian menendang lutut kanannya. Ah, kami tidak punya keluhan dan dendam, kenapa kamu menyakitiku? Zhang Hongyi jatuh ke tanah dengan suara ratapan seperti babi. Sosok Tan Yun melintas, dan dia menginjak dada Zhang Hongying dan berkata dengan ringan, sungguh pria yang tidak memiliki keluhan dan dendam, lihat siapa aku. Dengan itu, kerutan di wajah Tan Yun menghilang, memperlihatkan wajah aslinya yang tampan. Zhang Hongyu berteriak seperti baru saja melihat hantu, Tan Yun, kamu belum mati. Dengan panik, Zhang Hongyi memohon, tolong, jangan bunuh saya tahu saya salah. Kamu hanya anjing Miao Jincheng. Untuk anjing, aku selalu menjadi Tan Yun, kata Tan Yun, menatap Zhang Hongying sambil tersenyum, coba tebak. Aku tidak akan membunuhmu jika tebakanku benar. Zhang Hongyi buru-buru berkata, kamu tidak perlu repot-repot membunuh anjing sepertiku. Hehe, Tan Yun tertawa sangat dingin, sayang sekali kamu melakukan kesalahan, aku suka membunuh anjing. Tan Yun menggunakan murid surgawi Hongmeng untuk mengendalikan Zhang Hongyi dan bertanya, di mana Miao Jincheng? Di luar kota Miao Mansion. Zhang Hongyi berkata dengan ekspresi membosankan. Rumah Miao sebelumnya dihancurkan oleh Chu Xiaoshu, bisakah itu dibangun kembali? Tan Yun berkata dengan santai. Ya, setelah Zhang Hongying selesai berbicara, Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatannya di kaki kanannya, kaca. Dia meledakkan dada Zhang Hongji. Setelah setengah jam, Tan Yun menggunakan langkah sucinya, bergegas ke Miao Mansion, dan muncul di luar paviliun Seng Kaixian dalam sekejap mata. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar Miao Jincheng menyenandungkan sebuah lagu kecil. Dengan ledakan, Tan Yun mendobrak pintu dan muncul di luar sebuah ruangan di lantai 2. Mendengar suara pintu yang rusak, Miao Jincheng yang berperut buncit terkejut. Siapa? Siapa yang kamu pikirkan? Tan Yun mendorong pintu terbuka tiba-tiba dan melangkah masuk. Tan Yun, kamu tidak mati. Miao Jincheng sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan jiwanya. Dia melompat dari kursi di Yao Yao, mencoba melarikan diri melalui jendela. Bawa saya kembali. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan saat dia mengatur penghalang kedap suara, tubuhnya naik ke langit. Saat dia meraih pergelangan kaki kanan Miao Jincheng dan menariknya kembali, tangan kanannya mengendurkan pergelangan kaki kanannya. Meremas leher Miao Jincheng seperti kilat. Miao Jincheng hanya ditahan oleh Tan Yun. Dia tampak ketakutan, terengah-engah dan berkata, jangan bunuh aku. Adalah ide pengurus rumah untuk membiarkan anakku Miao Wei membunuhmu. Jika kamu melalaikan tanggung jawab, kamu sudah akan mati. Tan Yun menyeringai dan berkata, saya tidak mengharapkannya. Saya tidak mengharapkannya, apakah saya tidak mati? Babi mati? Izinkan saya memberitahu Anda, ada begitu banyak hal yang tidak dapat Anda pikirkan. Katakan, apa kekuatan ayah angkatmu? Miao Jincheng menggigil dan berkata, ayah angkatku adalah tahap ke-6 dari alam kaisar. Apakah ayah angkatmu pernah berpikir untuk membunuhku? Tanya Tan Yun. Tidak. Mata Miao Jincheng tersentak. Mengatakan, suara Tan Yun rendah dan dia menggunakan murid Hongmengnya. Miao Jincheng tampak bodoh dan berkata, ada. Itu cukup. Wajah Tan Yun membeku, kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah ide pengurus rumah tangga untuk membiarkan Miao Wei membunuhku. Benarkah? Itu benar. Mendengar ini,
Tan Yun mengangkat murid Dewa Hongmeng dan memandang Miao Jincheng, yang sangat ketakutan sampai-sampai dia kencing di celana, dan mencibir, kamu pergi ke neraka untuk menemani putramu. Setelah waktu yang lama, aku akan mengirimmu ayah angkat dan bersatu kembali denganmu. Tan Yun, dasar binatang. Sebelum kata-kata Miao Jincheng jatuh, leher Tan Yun patah. Segera, Tan Yun menusuk kepala Miao Jincheng dengan pedangnya, dan jiwanya hancur. Ledakan. Tan Yun menendang mayat itu, Miao Jincheng menembus jendela seperti bola meriam, dan menghancurkannya ke dalam kompleks. Pada saat ini, penjaga yang berpatroli bergegas setelah mendengar berita itu, dan ketika dia melihat tubuh Miao Jincheng, dia duduk di tanah dengan kaget. Kemudian dia bangkit dan berteriak, ini tidak baik, ayolah. Tuannya terbunuh. Suara penjaga itu keras, bergema di seluruh mansion. Tidak lama kemudian, ratusan penjaga, yang dipimpin oleh pengurus rumah tangga Yuan Zheng, bergegas. Yuan Zheng memandangi mayat Miao Jincheng yang mengerikan, dan meraung, siapa yang membunuh tuanku? Keluar dari orang tua itu. Yuan Zheng, yang baru saja memasuki tingkat ke-11 negeri dongeng hukuman, penuh dengan aura tirani, wajahnya memerah karena marah. Tanpa diduga, Tuan Miao Jincheng terbunuh setelah kembali ke kota luar dari Alchemy Guild selama 3 hari. Keluar dari sini. Keluar, kami akan membunuhmu. Lebih dari 300 penjaga dari Miao Mansion berteriak di langit malam. Di tengah getaran kekosongan, bayangan ungu terbang keluar dari paviliun Seng Chaixian dan berdiri di langit di atas kompleks Miao Mansion. Ketika Yuan Zheng mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun, wajahnya pucat ketakutan, dan dia gemetar, lari. Ketika Tan Yun menghukum tahap keempat negeri dongeng, dia membunuh Mayor Jenderal Duan Tiande dari tahap keempat pemurnian negeri dongeng. Kami sama sekali bukan lawannya. Lebih dari 300 penjaga mendengar kata-kata itu, seperti burung yang ketakutan, satu demi satu melonjak ke udara, dan Yuan Zheng ingin melarikan diri. Bukankah kamu ingin membunuhku? Aku muncul, untuk apa kamu berlari? Tan Yun tidak mengandung sedikit pun emosi, dan saat itu mencapai telinga semua orang, dia menghilang di udara. Ledakan. Detik berikutnya, dengan suara mencongkel yang tumpul, Tan Yun muncul di atas kepala Yuan Zheng di udara, menginjak kepalanya. Tubuh tanpa kepala Yuan Zheng ditanam di halaman lain. Setelah 3 napas, Tan Yun menyamar sebagai orang tua dan meninggalkan Miao Mansion. Lebih dari 300 penjaga di rumah Miao tidak pernah selamat. Setelah Tan Yun mencuci Miao Mansion dengan darah, dia dengan cepat bolak-balik sepanjang malam. Setengah jam kemudian, dia terbang di langit dan mendarat di depan sebuah rumah megah. Di atas gerbang mansion, plakat yang diukir dengan kata, G Mansion, sangat menarik perhatian. G Mansion adalah kediaman wakil Jenderal Ge Yunhao. Kamu siapa? Dua penjaga G Mansion yang menjaga gerbang mansion bertanya pada Tan Yun. Mata Dewa Hongmeng. Sebuah cahaya merah aneh tiba-tiba meledak dari pupil Tan Yun. Kedua penjaga itu menatap mata Tan Yun dan tiba-tiba ekspresi mereka menjadi kusam. Kamu tahu, apa kekuatan tuan mudamu Ge Yunhao? Tanya Tan Yun. Ini adalah tingkat ke-8 dari Refining Wonderland. Keduanya berkata serempak. Setelah mendengar ini, Tan Yun menunjukkan penghinaan yang dalam di matanya, dan segera bertanya, siapa kerabat Ge Yunhao di mansion? Ada Tuan Ge, dan Nyonya muda. Keduanya tampak bodoh. Tan Yun dengan serius berkata, kalian berdua bergegas ke pusat kota dan memberitahu Ge Yunhao bahwa istrinya sedang sekarat. Biarkan dia kembali menemuinya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Tan Yun menghilang tanpa jejak. Setelah mendengar kata-kata itu, kedua penjaga itu naik ke udara dan terbang menuju gerbang dalam kota. Tan Yun melepaskan kesadaran abadi di lautan awan, mengunci mereka berdua, dan mengikuti mereka dari kejauhan. 7 hari kemudian, Tan Yun terbang ke langit dan mendarat di tepi danau yang tersisa, dan segera duduk bersila di rumput subur di bawah pohon willow. Di seberang tepi danau, ada kota yang dijaga ketat, dan Anda akan mencapai pusat kota ketika Anda memasuki gerbang yang tingginya ribuan kaki. Tepi danau tempat Tan Yun duduk adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar dari pusat kota. Dia harus menunggu Ge Yunhao mengambil umpan. Pada saat ini, pertumpahan darah di rumah Miao benar-benar menimbulkan sensasi di luar kota. Semua orang berspekulasi tentang siapa yang berhasil. Anda tahu, identitas Miao Jincheng ini luar biasa, dia adalah putra angkat dari wakil presiden persekutuan alkimia.
Tidak ada seorang pun di luar kota yang berani mengacaukannya. Jika Anda tidak mengatakan siapa yang berani, hanya Tan Yun satu-satunya, tetapi di hati semua orang, Tan Yun sekarang sudah mati. Siapa yang melakukannya? Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, berita kematian Miao Jincheng sampai ke telinga Miao Xilin. Di Guild Alkimia, di ruang alkimia di lantai atas, tubuh Miao Xilin gemetar, dan air mata keruh keluar dari matanya. Dia mendorong tungku alkimia ke bawah dan berteriak, Yixi. Yixi. Sialan, siapa yang melakukannya? Berita kematian Miao Jincheng tidak kurang dari 5 badai petir bagi Miao Xilin. Lebih dari setahun yang lalu, cucu Miao Wei terbunuh, tetapi sekarang putranya sendiri terbunuh hanya 3 hari setelah kembali keluar kota. Kehilangan cucunya terlebih dahulu, lalu meninggal, Miao Xilin meneteskan air mata dan meninggalkan ruang alkimia dan langsung menuju paviliun disiplin. Setelah tiba di paviliun Jilf, Miao Xilin memberitahu Liang Shaoxing tentang kematian Miao Jincheng dan meminta Liang Shaoxing untuk menyelidikinya. Meskipun Liang Shaoxing memandang persekutuan alkimia dengan sangat marah, dia masih mengirim ratusan orang untuk menyelidiki menurut hukum. Setelah Liang Shaoxing mengusir Miao Xilin, dia pergi ke istana Tuan Kota dan memberitahu Zhang Yizong tentang tragedi di istana Miao. Zhang Yizong tersenyum dan berkata, itu layak, itu mungkin pembalasan. Sejauh yang saya lihat, meskipun kematian Tan Yun adalah hasil dari sekelompok orang, pembunuhan Tan Yun juga terkait dengan persekutuan alkimia. Liang Shaoxing mengangguk setuju dan berkata, ya, bagaimanapun juga, masuk akal bahwa si akan segera naik dari alam fana yang sama dengan Miao Xilin. Saya mendengar bahwa keduanya adalah teman dekat sebelum mereka naik. Cucu dari seorang teman dekat dibunuh oleh Tan Yun. Bagaimana si segera mengabaikannya? Aneh. Siapa yang mau mengambil risiko menyinggung Miao Xilin dan membunuh Miao Jincheng? Setelah mendengarkan, Zhang Yizong juga mengangguk dan berkata, ya, siapa itu? Pada saat yang sama, barak. Di tenda militer, Ge Yunhao memandang 8 jenderal utama anak buahnya dan berkata dengan marah, sudah setahun, apakah belum ada berita tentang Mayor Jenderal Lu? Kamu sekelompok sampah yang tidak berguna. Kemudian temukan untukku, jika kamu hidup untuk melihat orang atau mati. 8 jenderal besar dimarahi sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Pada saat ini, salah satu jenderal besar menggigit peluru dan mengangkat kepalanya dengan hormat dan berkata, Wakil Jenderal, tolong tenangkan amarahmu, Mayor Jenderal Lucian jauh lebih kuat daripada Mayor Jenderal Duan Tiande. Dia pasti telah membunuh Tan Yun. Sesuatu pasti telah terjadi di jalan, dan dia belum kembali. Ketika Ge Yunhao hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara cemas datang dari luar pintu, urusan besar Tuan Muda tidak baik. Ge Yunhao mengerutkan kening, melangkah keluar dari akun militer dengan tenang, memandangi 2 penjaga di rumahnya, dan mendesak, katakan saja ada apa. Salah satu penjaga istana Ge buru-buru berkata, Tuan, Nyonya, dia akan segera mati, tolong pulang dan temui dia untuk terakhir kalinya. Nyonya, Ge Yunhao tiba-tiba panik, berubah menjadi balok, dan terbang keluar dari barak. Suamiku pasti akan menyelamatkanmu. Saat terbang, Ge Yunhao bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal-hal lain, pikirannya penuh dengan istrinya. Dalam akun militer, 8 jenderal besar saling memandang dan berbisik. Apa yang kamu katakan kepada istri wakil jenderal? Tiba-tiba meninggal. Saya tidak tahu. Jika istri wakil jenderal benar-benar mati, wakil jenderal akan sedih sampai mati, tetapi saya mendengar bahwa wakil jenderal dan istrinya sangat sayang. Mengapa kita tidak pergi dan melihat juga? Jika istri wakil jenderal tidak dapat diprediksi, kita dapat menghibur wakil jenderal, dia cukup sedih atas kematian Duan Tiande dan Lucian. Oke, ayo pergi dan lihat. Selanjutnya, 8 jenderal besar terbang keluar dari tenda militer dan terbang menuju gerbang kota. Setelah 1 malam, ketika langit gelap, Tan Yun yang sedang duduk bersila di tepi danau tiba-tiba menyusut. Dia melihat gerbang dalam kota, tetapi ketika gerbang dibuka, Ge Yunhao dengan ekspresi cemas terbang keluar dari gerbang, berlari menuju dirinya sendiri. Dalam sekejap, dia terbang di atas kepalanya. Tan Yun tidak segera menyusul. Dia tahu bahwa dengan kecepatannya sendiri, hanya perlu 8 jam untuk mencapai area di mana para abadi tinggal di luar kota. Kecepatan terbangnya 2 poin lebih cepat dari Ge Yunhao, bahkan jika dia terbang selama 1 jam lebih dulu, dia bisa mengejar. Tan Yun masih duduk bersila di tepi danau.
Dia pertama kali mengamati apakah ada yang mengikuti Ge Yunhao. Hanya ketika dia yakin tidak ada yang mengikutinya, dia bisa melakukannya, dan dia akan mencegat Ge Yunhao dalam perjalanan pulang tanpa menyadarinya. Setelah setengah jam, ketika Tan Yun yakin tidak ada yang meninggalkan pusat kota, tiba-tiba, gerbang kota terbuka lagi. Kemudian, 6 jenderal utama dari negeri dongeng pemurnian tingkat keempat dan 2 jenderal utama dari negeri dongeng pemurnian tingkat keenam terbang menuju diri mereka sendiri bersama-sama. Melihat 8 orang yang terbang ke arahnya, Tan Yun merasa sedikit familiar. Setelah memikirkannya, dia ingat bahwa ketika dia dan Duan Tiande berada dalam pertempuran yang menentukan, 8 jenderal besar ini duduk di kursi di relief tempat si Mawang berada. Terbang cepat, jangan terlalu jauh di belakang wakil jenderal kita. Pada saat ini, Tan Yun mendengar salah satu dari 5 mayor dan 3 jenderal besar berbicara. Baru kemudian Tan Yun memastikan bahwa 8 jenderal besar semuanya adalah bawahan Ge Yunhao. Tan Yun secara alami tidak akan membunuh 8 orang jika dia dianiaya. Ketika 8 orang berlari melewati Tan Yun membubung ke langit dan naik ke lusinan lapisan awan di atas 8 orang. Tan Yun diam-diam melintasi lautan awan, mengunci 8 orang dan Ge Yunhao dengan pengetahuan abadi. Karena jiwa abadi Tan Yun sekarang sekuat negeri peri pemurnian tingkat 9 orang Ge Yunhao tidak dapat mendeteksi pengintipan Tan Yun. Tan Yun mengikuti 9 orang di bawah lautan awan. Setelah terbang selama 4 jam, dia sudah pindah dari pusat kota. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan abadi bahwa di bawah lautan awan adalah dataran tak berujung, dan ada ngarai di utara dataran. Tan Yun memutuskan untuk melakukannya lagi di atas ngarai. Setelah terbang beberapa saat, Tan Yun berturut-turut melakukan langkah luar biasa, dan kecepatannya melonjak dari lautan awan. Hah! Sepertinya ada seseorang di atas sana. Di antara 8 jenderal besar yang terbang dalam kehampaan, salah satu dari mereka tiba-tiba melihat ke langit, tetapi melihat sosok ungu melintas ke arahnya dari lautan awan. Tidak baik. Ketika 8 orang terkejut, Tan Yun sudah mengejar 8, meninju 8 pukulan dari kekosongan, dan memukul bagian belakang 8. Kepulan. 8 orang menyemburkan darah, dan mereka diterbangkan oleh Tan Yun puluhan ribu kaki. Ketika mereka pertama kali berdiri teguh, mereka memikirkan suara tua Tan Yun yang disamarkan, kembalilah ke kota terdalam untuk yang lama, jika tidak, yang lama akan segera menghancurkanmu. Beraninya kamu tidak mengikuti. Mereka berbalik dan melarikan diri ke pusat kota dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, mereka sangat bingung, mereka tidak tahu siapa lelaki tua itu, mengapa mereka melukai diri mereka sendiri tetapi tidak bunuh diri. 8 orang tidak bisa berpikir banyak tentang itu, penting untuk menyelamatkan hidup mereka. Pada saat ini, Ge Yunhao, yang berjarak 300.000 sen, tidak mengetahuinya. Setelah Tan Yun melukai 8 orang dengan parah, dia terbang dengan seluruh kekuatannya dan melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi, menuju Ge Yunhao. 1 jam kemudian, Ge Yunhao jelas menemukan sesuatu. Dia melihat ke belakang dari kehampaan, tetapi melihat seorang lelaki tua mendekatinya dengan agresif. Ketika dia menemukan bahwa lelaki tua itu hanya menghukum tingkat ke-8 negeri dongeng, dia diam-diam mengatakan bahwa dia telah banyak berpikir, peri seperti itu hanyalah semut di depannya. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelum dia terbang cepat, tetapi dia menemukan bahwa semut urutan ke-8 di negeri dongeng hukuman ini terbang lebih cepat dari dirinya sendiri. Kamu telah mengejar letnan ini tanpa hasil. Ge Yunhao benar-benar marah, dia melakukan tendangan voli, menatap lelaki tua yang bernafas di depannya. Apa maksudmu, Ge Yunhao? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Sombong, kamu berani memanggil letnan ini dengan namanya. Ge Yunhao berkata dengan tajam, berlutut dan minta maaf, lalu keluar. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Ge Yunhao tidak berpikir dia adalah orang yang kuat karena kecepatan orang tua di depannya. Lagi pula, di dunia peri, ada banyak orang dengan basis kultivasi rendah, yang dapat menggunakan senjata sihir terbang untuk meningkatkan kecepatan, tetapi itu tidak berarti bahwa kecepatan terbang cepat harus tinggi. Apakah kamu keberatan membunuhku? Tan Yun tersenyum, lalu berkata, saya mencari Anda hari ini untuk mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Wakil ini tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, berlututlah untukku. Ge Yunhao dengan tegas, ketika dia hendak melakukan sesuatu dengan Tan Yun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya terkejut.
Tan Yun berkata, jika Anda ingin orang tahu apa yang bisa mereka lakukan, Anda memerintahkan Lucian untuk membunuh Tan Yun, kan? Letnan tidak tahu apa yang kamu bicarakan, karena kamu tidak berlutut, lalu mati. Ge Yunhao menggerakkan jantung pembunuhnya, membalik tangan kanannya, dan membunuh Tan Yun dengan pedangnya. Aku tidak tahu, aku akan memberitahumu. Tan Yun melintas di udara, dan dengan mudah menghindari pedang, lalu menendang dada Ge Yunhao. Ledakan, retakan, di tengah gouge tumpul dan tulang retak, Ge Yunhao muncrat darah dan dadanya runtuh, seperti layang-layang dengan benang putus, jatuh dari kekosongan di dataran. Ge Yunhao, negeri dongeng pemurnian tingkat 8, benar-benar lemah dan menyedihkan menghadapi Tan Yun. Tan Yun menghilang dari udara tipis, dan segera muncul di depan Ge Yunhao. Ge Yunhao tampak panik dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu terhadapku? Tan Yun tersenyum, dan kemudian, wajah tua itu menghilang dan berubah menjadi pemuda. Ge Yunhao memandang Tan Yun seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berkata, kamu belum mati. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Tan Yun berkata dengan nada muram. Tan Yun, jangan bunuh aku, semua ini adalah perintah Peri Jenderal Kunilong. Ge Yunhao berkata dengan panik, saya hanya mengikuti perintah. Bong kamu paman. Tan Yun berkata dengan dingin, kekuatan apa Nilong? Emperor Realem ke-10. Kata Ge Yunhao. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata dengan dingin, Nilong, cepat atau lambat, dia akan mati, dan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Lucian terhadapku tidak dapat melarikan diri. Adapun kamu, pergi dan mati dulu. Mendengar ini, Ge Yunhao menghela nafas dan memohon lagi, Tan Yun, saya dapat menanggung Anda membunuh saya, tetapi bisakah Anda membiarkan saya pulang dan melihat istri saya akan mati. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, istrimu sangat baik. Itu adalah pusat kota tempat aku meminta penjaga Ge Mansionmu untuk membawamu keluar. Keluargamu, aku tidak akan memindahkan mereka, kamu bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan pedang Excalibur Hongmeng dan memenggal kepala Ge Yunhao. Kemudian, sebuah pedang menembus tengkoraknya dan jiwanya hancur. Jenderal Abadi Nilong berada di tahap ke-10 dari ranah Kaisar, dan Miao Silin berada di tahap ke-6 dari ranah Kaisar. Tan Yun berkata dengan keras, sekarang kekuatanku rendah dan aku tidak bisa membunuhmu. Tapi tak lama, aku akan membiarkan kalian semua mati. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan cincin peri dari cincin peri dan memasukkan kepala Ge Yunhao yang dipenggal ke dalam cincin peri. Nilong, meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, aku harus memberimu hadiah besar, kan? Tan Yunyin tersenyum, menyamar sebagai orang tua lagi, berubah menjadi sinar ungu, dan menembak ke arah pusat kota. Pukul 3/4 sore, Tan Yun terbang di angkasa dan mendarat di bawah gerbang pusat kota yang setinggi 1000 meter. Siapa yang datang? Seorang kepala perwira yang menjaga gerbang kota menatap Tan Yun dengan keagungan. Halo Sang Xian, Nisian akan membiarkan si kecil menemukan sesuatu untuknya dari luar kota. Tan Yun berkata, dan menyerahkan sebuah cincin kepada perwira itu, benda itu ada di dalam, tolong kirim seseorang ke bagaimana kalau Nisian mengirimkannya. Xiangen Ni, orang berusia 100 tahun itu bertanya, apakah itu Immortal Nilong? Ya, itu adalah Jenderal Peri Nilong. Tan Yun berkata dengan hormat. Ya, serahkan semuanya padaku. Bai Fuxian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak berani mengintip apa yang diinginkan Nilong Xian. Ini sangat bagus, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan. Setelah Tan Yun mengepalkan tinjunya, dia melayang ke udara dan terbang menuju area di mana para dewa tinggal di luar kota. 6 jam kemudian, malam tiba. Centenarian memasuki akun militer Nilong. Jenderal Ni, seorang lelaki tua meminta bawahannya untuk memberimu sesuatu. Perwira itu dengan hormat menyerahkan cincin itu kepada Nilong. Hah? Nilong mengerutkan kening, tidak banyak bicara, tetapi melepaskan pengetahuan peri ke dalam cincin peri. Saat berikutnya, matanya melebar, tetapi dia melihat kepala manusia berdarah di dalam cincin peri. Almarhum adalah bawahannya Ge Yunhao. Nilong memerah karena marah, meraih keras selama berabad-abad, dan meraung, siapa lelaki tua itu? Di mana orang itu? Beri aku gambar ingatan orang tua itu. Melihat Nilong akan memakan orang,
Pemimpin abadi perwira itu memadatkan penampilan lelaki tua itu dengan kekuatan gemetar. Jenderal, bawahan tidak bertanya siapa dia. Nilong melemparkan kepala perwira keluar dari tenda militer, dan kemudian, suara marah datang dari tenda militer. Sialan. Siapa yang membunuh bawahan saya, dan kemudian mengirim bawahan saya untuk memprovokasi dia? Untuk saya. Siapa itu? Siapa itu? Orang tua yang sudah mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kemudian, Nilong buru-buru tiba di tenda militer Sima Yongzheng dan memberitahu Sima Yongzheng tentang masalah ini. Mata berlumpur Sima Yongzheng mengungkapkan permusuhan yang kuat, beri aku perintahku, kirim 10 juta tentara abadi, dan kirim aku ke kota luar untuk menangkap lelaki tua itu. Sejak saat itu, bawahan, Letnan, Mayor Jenderal Sima Yongzheng, dan puluhan ribu tentara abadi pergi keluar dari kota dalam ke kota luar. 2 jam kemudian, Tan Yun tiba di kota luar kota Fang, dan pada saat ini, dia telah menjadi hudahan setengah baya. Jenggotnya diambil dari Heaven Killer AP. Setelah perubahan, Tan Yun datang ke kantor pusat toko di tengah hiruk pikuk orang. Begitu Tan Yun memasuki kantor pusat toko, Wang Yuan menyambutnya, menggenggam tinjunya dan berkata, "Maaf, toko-toko di luar kota sekarang telah disewakan." Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Karena bos tiangnya di kota Sishu sudah mati, mengapa tidak bisa dijual?" Wang Yuan mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, "Memang benar bos Tan sudah mati, tetapi kami mengatakan bahwa toko ini tidak akan pernah dijual kepada siapapun." Jantung Tan Yun melonjak, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku dan kamu adalah kenalan yang bertanggung jawab. Di mana yang lain? Aku ingin melihatnya." Mendengar itu, warna tidak senang Wang Yuan menghilang. "Maaf, kami bertanggung jawab atas rumah bangsawan kota bagian dalam. Saya tidak tahu kapan kami akan kembali." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya sedang mencari Guanxi untuk memiliki masalah mendesak. Bagaimana kalau Anda membawa saya ke pusat kota dan pergi ke rumah bangsawan kota?" Ini, Wang Yuan tampak malu. "Kamu tidak perlu malu, selama kamu membawaku ke sana, aku pikir apakah Zhang yang bertanggung jawab atau Zhang Yizong, pengurus rumah tangga dari rumah penguasa kota, pasti akan sangat bersedia menemuiku." Tan Yun tersenyum. "Betulkah?" Wang Yuan bertanya. "Tentu saja." Nada bicara Tan Yun dikonfirmasi. "Tidak apa-apa." Setelah Wang Yuan berkata, dia dan Tan Yun meninggalkan kantor pusat toko. Wang Yuan adalah seorang selebriti di samping Zhang Yihan, jadi Zhang Yihan memberinya perahu abadi tingkat rendah. Wang Yuan dikorbankan ke perahu abadi, membawa Tan Yun, dan tiba di gerbang kota dalam sehari. Dalam perjalanan, Wang Yuan cukup bingung. Dia membawa janggut besar ini ke rumah penguasa kota. Akankah Zhang Guanjia dan Zhang Guanxi benar-benar ingin bertemu dengannya? Selain itu, Wang Yuan melihat di jalan bahwa seorang prajurit peri terkenal sedang mencari sesuatu. Dan tentara peri memadatkan penampilan lelaki tua yang sebelumnya disamarkan oleh Tan Yun, dan bertanya apakah Wang Yuan telah melihatnya. Wang Yuan menggelengkan kepalanya dan bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi prajurit peri itu pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tan Yun mencibir dalam hatinya. Di bawah gerbang pusat kota, Wang Yuan menunjukkan token kantor pusat toko. Seperti semua orang tahu, kantor pusat toko berada langsung di bawah pemilik kota. Oleh karena itu, kepala perwira yang menjaga gerbang kota segera membuka gerbang kota. Wang Yuan mengendarai Zunzu abadi dan terbang bersama Tan Yun selama setengah hari sebelum tiba di luar rumah penguasa kota, yang berada di tengah-tengah gunung suci Suanyuan. Di sini, Wang Yuan menyapa Tan Yun dan turun dari perahu abadi. "Wang Yuan, apa yang membawamu ke sini?" Penjaga di pintu tersenyum. Setelah Wang Yuan dan penjaga menyapanya, dia bertanya, "Apakah Guanxi dan pengurus rumah tangga tua ada di mansion?" "Ya," kata penjaga itu jujur. Selanjutnya, Wang Yuan membawa Tan Yun ke rumah penguasa kota dengan paviliun dan menara yang megah. Setelah keduanya bolak-balik di mansion untuk sementara waktu, mereka tiba di luar paviliun tempat Zhang Yizong tinggal. Setelah Wang Yuan menyuruh Tan Yun menunggu di luar, dia naik ke lantai 2 dan melihat Zhang Yizong dan Zhang Yihan bersaudara sedang minum. "Xiao Yuanzi, kenapa kamu di sini?" Zhang Yihan mengerutkan kening, tapi sesuatu terjadi pada kantor pusat toko. "Hati-hati, kantor pusat toko baik-baik saja, seseorang ingin melihatmu," kata Wang Yuan. "Siapa?" Zhang Yihan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Itu pria berjanggut. Aku menanyakan namanya di jalan, tapi dia tidak mengatakannya. Wang Yuan berkata tanpa daya, hanya sepatah kata dengan pria berjanggut itu. Penatua kedua, Anda pasti akan sangat ingin bertemu dengannya. Apakah itu juga termasuk yang lama? Zhang Yizong bertanya. Iya, kepala pelayan. Wang Yuan berkata dengan jujur. Hehehehe, orang tua itu benar-benar penasaran. Zhang Yizong tersenyum dan berkata, biarkan dia masuk, saya ingin melihat siapa dia. Setelah mendengar ini, Wang Yuan berkata dengan keras, Jenggot, kamu bisa masuk. Tidak lama kemudian, kedua bersaudara Zhang Yizong melihat seorang pria paruh baya masuk. Apakah kamu dan saudaraku saling mengenal? Zhang Yizong berkata dengan marah. Tan Yun memegang tinjunya dan berkata, saya belum melihat Anda dalam setahun, seberapa baik tetua kedua. Berbicara tentang Tan Yun, dia menarik janggut dari wajahnya, dan kemudian, wajahnya yang berusia 40 tahun kembali ke penampilan seorang pemuda tampan seolah-olah waktu berjalan mundur. Tan Yun, kamu belum mati. Zhang Yizong dan Zhang Yihan sangat bersemangat, tiba-tiba bangkit dari kursi mereka, tubuh tua mereka sering gemetar. Tapi Wang Yuan tercengang. Dia melembutkan matanya dan menyadari bahwa orang di depannya bukanlah Tan Yun tetapi siapa dia. Tan Yun bercanda, generasi muda berjalan di sekitar gerbang hantu dan enggan menjadi yang tua kedua, jadi generasi muda kembali. Zhang Yizong tampak bersemangat dan berkata, bagus, bagus, bagus jika kamu tidak mati, bagus jika kamu tidak mati. Tan Xiaoyou, kamu tidak tahu, sesuatu telah terjadi di barak dalam kota, tetapi itu juga hal yang baik. Ge Yunhao meninggal, dan kepalanya dipenggal dan dikirim ke bos Ge Yunhao, Nilong. Setelah Nilong mengetahuinya, dia melapor ke Sima Yongzheng. Sima Yongzheng sangat marah. Puluhan ribu bawahannya akan menangkap si pembunuh. Tan Xiaoyou, cepat katakan padaku, apakah bawahan Ge Yunhao, si Su Zentiange, yang dihancurkan oleh Mayor Jenderal Lucian, ingin membunuhmu? Mendengar ini, mulut Tan Yun sedikit terangkat, memang orang ini, tapi pada akhirnya aku terbunuh. Kemudian saya tinggal di retret selama lebih dari 11 bulan, dan kemudian saya kembali untuk memberitahu orang tua itu bahwa dia aman. Setelah mendengar ini, Zhang Yihan dengan enggan berkata, Tan Xiaoyou, kakak tertua saya dan saya sudah menduga bahwa Ge Yunhao terkait dengan pembunuhan Lucian. Tidak, saya baru saja mendengar bahwa Ge Yunhao dihukum, dan kakak laki-laki saya dan saya minum, merayakan. Juga, Tan Xiaoyou, musuhmu Miao Jincheng juga mati. Zhang Yihan berkata dan di sini, seolah memikirkan sesuatu, suaranya tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun dengan ekspresi takjub. Ketika Anda menghukum tahap keempat negeri dongeng, Anda dapat melompat untuk membunuh Duan Tiande dari tahap keempat negeri dongeng, dan Anda sekarang adalah tahap ke-8 negeri dongeng, Ge Yunhao yang mati adalah tahap ke-8 negeri dongeng, mungkinkah Anda membunuhnya? Pada saat ini, Zhang Yizong juga menatap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan jujur, ya, saya membunuh Ge Yunhao. Itu juga rumah Miao saya yang berlumuran darah, yang membunuh Miao Jincheng. Meskipun kedua tetua itu samar-samar menebak bahwa itu adalah pekerjaan Tan Yun, mereka sudah dikejutkan oleh mulut Tan Yun. Siapa Ge Yunhao? Itu adalah letnan dari peringkat ke-8 di negeri dongeng yang bermartabat. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Itu hanya hukuman untuk tingkat ke-8 negeri ajaib. Mereka berdua sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan akan melawan langit sedemikian rupa. Setelah kaget, Zhang Yizong menatap Tan Yun, tatapannya memuji, jika bukan karena lelaki tua itu, aku percaya padamu dan tahu kamu tidak akan berbohong, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan percaya, kamu bisa membunuhnya. Ge Yunhao, itu terlalu kuat, itu terlalu kuat. Tan Xiaoyou, apakah Ge Yunhao mengirim Lucian untuk membunuhmu? Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, saya telah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Nilong yang meminta Ge Yunhao untuk mengirim seseorang untuk membunuh saya. Dalam hal ini, lelaki tua itu akan membiarkan Paviliun Jilf menyelidiki Nilong. Zhang Yizong berkata dengan mata dingin. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, adapun ini, kamu tidak perlu khawatir tentang itu ketika kamu tua, aku akan membalas dendam sendiri. Masih ada masalah ini, apakah si akan berada di belakang layar, tidak jelas untuk saat ini, saya juga akan menangkap Nilong di masa depan dan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Singkatnya,
Aku tidak akan membiarkan siapapun yang ingin menyakitiku, Tan Yun. Mendengar ini, Zhang Yizong berkata dengan ramah, aspiratif, bagus. Setelah itu, Zhang Yizong tersenyum dan berkata, Tan Xiaoyou sedang menunggu di sini, Pak Tua, saya akan meminta seseorang untuk datang dan menceritakan sebuah kisah. Dengan mengatakan itu, Zhang Yizong tersenyum dan melangkah keluar dari ruangan. Tan Yun dan Zhang Yihan minum anggur. Xiao Yuanzi tidak ada hubungannya denganmu di sini. Kembalilah ke kota luar. Zhang Yihan tersenyum. Oke. Ketika Wang Yuan hendak pergi, Tan Yun memanggilnya, membalik tangan kanannya, dan 12 pil eliksir berkualitas tinggi melayang di depan Wang Yuan. Ambil ini sebagai hadiah karena mengirimku ke istana Tuan Kota. Benarkah? Apakah 12 penyempurnaan eliksir yang luar biasa ini benar-benar untukku? Wang Yuan tergagap bersemangat. Dia tahu bahwa dengan 12 pil eliksir kualitas terbaik ini, ketika dia melangkah ke negeri dongeng, dia akan dapat membantunya untuk naik ke tingkat ke-12 negeri dongeng. Tentu saja, tidak cukup hanya memiliki pemurnian eliksir terbaik. Selama Anda memperbaiki keabadian tingkat pertama negeri dongeng, Anda memiliki bakat dan pemahaman yang baik, dan ada 12 pil pemurnian eliksir terbaik, yang pasti dapat dipromosikan ke tingkat ke-12 negeri dongeng tanpa hambatan. Jika bakat dan pemahaman terlalu rendah, bahkan jika Anda memiliki pil, itu juga akan sulit untuk meningkatkan ranah Anda. Tentu saja itu benar. Tan Yun tersenyum. Terima kasih, Bos Tan. Wajah Wang Yuan mekar sambil tersenyum, Bos Tan punya instruksi di masa depan, katakan saja, kamu bisa melewati api dan air untuk anak kecil. Setelah itu, Wang Yuan meninggalkan mansion Tuan Kota sambil tersenyum. Kuil Haoran Longkong. Di aula, Suan Yuan Haokong, yang sedang mengamati peta topografi, mendengar suara Zhang Yizong meminta bantuan. Dia sedikit tidak senang, bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan ganggu aku. Setelah itu, kegembiraan Zhang Yizong datang dari luar aula. Tuan, budak tua itu membawakan Anda acara yang menyenangkan. Tan Yun tidak mati. Ledakan. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, pintu kuil terbuka, dan Suan Yuan Haokong melangkah keluar dengan gembira. Benarkah Tan Yun tidak mati? Di mana yang lain? Terima kasih, Tuan, Tan Yun ada di rumah. Setelah Zhang Yizong selesai berbicara, dia memimpin Suan Yuan Haokong ke pavilionnya. Dalam perjalanan, ketika Suan Yuan Haokong mengetahui dari Zhang Yizong bahwa Wakil Jenderal Ge Yunhao dibunuh oleh Tan Yun, yang dihukum di tingkat ke-8 negeri dongeng, dia memunculkan gelombang badai di hatinya dan menyebut Tan Yun sebagai monster. Tidak lama kemudian, Suan Yuan Haokong dan Zhang Yizong datang ke pavilion Yizong, memandang Tan Yun, tertawa keras, anak baik, kamu telah membuat orang tua itu sedih selama berhari-hari. Kamu tidak mati, ini bagus. Tan Yun bangkit, membungkuk dan mengepalkan tinjunya, generasi muda telah melihat jenderal, dan kehidupan generasi muda sangat sulit sehingga orang biasa tidak bisa membunuh. Cukup mendominasi, aku menyukainya. Suan Yuan Haokong berkata, aku baru saja Yizong, aku telah membunuhmu Lucian, Ge Yunhao, Miao Jincheng dan Lao Yu. Karena Nilong ada di belakang layar, ayo pergi, orang tua itu akan menjadi orang yang tepat untukmu dan menemukannya setelah itu. Tan Yunxing berkata dengan tulus, terima kasih atas kebaikan lama Anda. Baru saja Zhang yang bertanggung jawab, dan dia memberitahu generasi muda tentang posisi Sima di kota Suanyuan. Generasi muda berpikir, tanpa izin sekretaris, Nilong mungkin tidak akan membiarkan Ge Yunhao mengirim seseorang untuk membunuhku. Jika masalah ini ada hubungannya dengan Sima Yongzheng, kamu tidak dapat menyusahkan Nilong untuk saat ini. Bagaimanapun, bawahan Sima Yongzheng adalah tentara abadi medali emas Suanyuan Xiancheng. Ketika kekuatan lama melampaui Sima Yongzheng, generasi muda akan mengandalkan pohon besarmu untuk membalas dendam. Mendengar ini, Suan Yuan Haokong menjadi semakin puas dengan ucapan Tan Yun, kamu berpikir dengan sangat baik, kamu anak muda yang sangat baik. Kamu tidak ingin membiarkanmu bergabung dengan tentara sebelumnya, tetapi sekarang pavilion surga kota 4 keterampilan tidak dapat dibuka untuk sementara, bagaimana kalau bergabung dengan tentara? Selama kamu setuju, dengan kekuatanmu, kamu adalah wakil jenderal. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, para junior masih ingin meningkatkan kekuatan mereka terutama melalui kultivasi, untuk saat ini. Suan Yuan Haokong melambaikan tangannya dan menyela, karena kamu ingin berkultivasi, tidak apa-apa.
Kamu dapat memakai nama seorang letnan dan tidak perlu berpartisipasi dalam perang untuk saat ini. Perang, bagaimana kalau kamu berpartisipasi dalam perang lagi? Tan Yun tersenyum pahit, kamu orang tua setelah mengatakan itu, beraninya generasi muda tidak mengikuti. Oke, bagus, kalau begitu sudah diselesaikan. Suan Yuanhao mengucapkan kata-kata kosong, memandang Zhang Yizong ke samping, dan memerintahkan, kamu pergi ke kamp militer dan panggil semua bawahan, letnan, dan jenderal besarku ke mansion. Budak tua mematuhi perintahnya. Zhang Yizong membawa pergi sambil tersenyum. Suan Yuan Haokong memandang Tan Yun, dan berkata dengan sedikit malu, Yuner, saya mendengar Yizong mengatakan bahwa Anda berencana untuk memberi orang tua itu pil secara gratis. Apakah ini benar? Itu benar. Tan Yun berkata, sepanjang tahun, saya berlatih dan menyempurnakan beberapa pada saat yang sama, berharap dapat membantu Anda menjadi tua. Oh benarkah? Suan Yuan Haokong berkata dengan harapan. Aku meninggalkan 5 juta ramuan hukuman berkualitas baik, dan ada lebih dari 21 juta yang tersisa, semuanya untukmu. Tan Yun berkata, cincin peri itu menyala, dan cincin peri muncul entah dari mana dan memberikannya kepada Suan Yuan Haokong. Sangat banyak. Suan Yuan Haokong buru-buru memanipulasi pengetahuan abadi ke dalam cincin abadi. Ketika dia melihat tumpukan pil berkualitas tinggi untuk hukuman, dia terkejut, Yuner, ini benar-benar kamu sendiri, disempurnakan dalam setahun. Baiklah, jawab Tan Yun. Bagaimana kamu bisa memperbaiki begitu banyak dalam 1 tahun? Suan Yuan Haokong mau tak mau bertanya. Tan Yun tersenyum dan berkata, pada awalnya, para junior membeli beberapa biji, dan kemudian menyempurnakan pagoda peri ruang dan waktu berkualitas tinggi, dan kemudian mengendalikan 10.000 botol tungku alkimia di menara pada saat yang sama, sehingga begitu banyak telah disempurnakan. Kamu, apa yang kamu katakan? Menara suci peri ruang dan waktu terbaik yang kamu sempurnakan secara pribadi. Suan Yuan Haokong sedikit mati rasa karena terkejut, dan suaranya bergetar. Mungkinkah seni senjatamu adalah master artefak suci-suci? Juga, kamu masih berkultivasi sambil mengendalikan 10.000 botol tungku alkimia pada saat yang sama. Tan Yun berkata dengan jujur, iya, generasi muda memang seorang guru suci abadi peringkat suci, dan generasi muda juga seorang guru suci abadi peringkat suci. Hahaha, lelaki tua itu benar-benar menemukan harta karun. Suan Yuan Haokong menatap Tan Yun, tersenyum lebar. Dan Zhang Yihan di sampingnya terkejut dan tumpul. Apa konsep alat suci-suci? Alkemis suci-suci. Anda tahu, di atas Immortal Device Master adalah Immortal Venerable Device Master, dan di atas itu adalah Immortal Saint Device Master. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Tidak hanya Immortal Saint Device Master dan Immortal Saint Alchemist, tetapi yang lebih penting, 2 tahap keterampilan adalah Holy Order. Suan Yuan Haokong berkata dengan santai, Yuner, ketika lelaki tua itu melihatmu mendirikan pavilion surga kota 4 keterampilan, dia pasti menjual jimat, pil, alat, dan formasi, jadi apakah kamu tahu jimat dan formasinya? Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, generasi yang lebih muda juga merupakan jimat suci abadi, dan master arai suci abadi. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Yihan berseru, ya Tuhan. Dalam seruan itu, Zhang Yihan hampir pingsan. Suan Yuan Haokong menelan mulutnya dengan gembira, keputusan paling bijak dalam hidupku adalah kamu memasuki kota abadi Suan Yuan. Yuner, tahukah kamu, Presiden dan Wakil Presiden dari Pil Refining Guild, Tool Refining Guild, Talisman Refining Guild, dan Arai Refining Guild tidak secanggih kamu dalam 4 seni. Hahaha, meskipun keempat guild besar ini bertanggung jawab atas nama keponakan Tuan Kotaku, mereka sebenarnya bertanggung jawab oleh 4 keluarga besar. Tidak apa-apa sekarang, orang tua itu memilikimu, jadi aku tidak perlu berbicara dengan keempat guild ini lagi. Tan Yun tersenyum dan berkata, jika generasi muda dapat membantu Anda, generasi muda pasti akan berkewajiban. Oke, sangat bagus. Suan Yuan Haokong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Yuner. Orang tua itu memiliki satu-satunya anak perempuan, Suan Yuan Linger, yang belum menikah, jadi bagaimana kalau memukulmu? Tan Yun tercengang dan melambaikan tangannya dengan cepat, tidak pernah. Mengapa? Laksamana Suan Yuan bertanya. Generasi muda sudah punya 7 istri, kata Tan Yun. Ah, 7 wanita. Mata Suan Yuan Haokong melebar, di mana wanitamu? Mereka berkultivasi di pagoda suci peri. Jika mereka memiliki kesempatan di masa depan,
para junior akan memperkenalkan mereka kepadamu, kata Tan Yun. Oke. Setelah Xuan Yuan Haokong menjawab, dia berpikir dalam hati, 7 adalah 7. Selama Linger mau, saya tidak keberatan. Setelah Linger dan keponakan tuan kota saya meninggalkan Bea Cukai, saya akan meminta pendapat Linger. Putri tunggal Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Linger, baru saja berlari ke retret sepupu belum lama ini. Jika tidak, dia ingin berbicara dengan putrinya sekarang. Pada saat ini, Tan Yun menunjukkan harapan di matanya. Para junior telah bertanya tentang kota luar Xuan Yuan Xiancheng. Tidak ada api, saya ingin tahu apakah ada di dalam kota. Tidak, Xuan Yuan Haokong berkata, tanah terlantar ini diciptakan oleh Kaisar Gou dan sangat tandus. Tinder sangat langka, tetapi lelaki tua itu tahu kemana harus menjual api, tetapi sayang sekali kita tidak bisa pergi. Tan Yun tiba-tiba terlintas di benaknya, di mana? Xuan Yuan Haokong berkata dengan sungguh-sungguh, kota terbengkalai. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, ketika generasi muda pertama kali datang ke tanah terbengkalai, mereka mendengar bahwa kota terbengkalai dibangun oleh dewa yang lebih rendah. Selama Anda membayar batu surgawi, Anda dapat masuk dan mendapatkan tempat berlindung dan membeli sumber daya pelatihan. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Yuner, kamu tidak tahu sesuatu. Xuan Yuan Haokong sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang berlumpur mengungkapkan kebencian. Hanya 6 bulan yang lalu, tuan kota-kota terbengkalai sudah bersedia menjadi anjing lari dari keabadian terbaik. Sekarang makhluk abadi di kota yang ditinggalkan sebenarnya membantu makhluk abadi yang superior dan memburu makhluk abadi yang lebih rendah dari kita. Itu tidak sebagus binatang buas. Mendengar ini, Tan Yun berpikir keras, dan kalimat berikut membuat Xuan Yuan Haokong terkejut. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya jika kamu ingin mendapatkan api, kamu hanya dapat menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan. Yuner, kamu sangat ambisius. Sangat bagus, orang tua menyukainya. Xuan Yuan Haokong menghela nafas, tapi seberapa mudah menghancurkan kota yang ditinggalkan itu. Kamu tidak tahu, kekuatan kota yang ditinggalkan setidaknya 30% lebih kuat dari milikku Xuan Yuan Xiancheng. Oh, Long Xiaolin, penguasa kota terbengkalai, pada awalnya adalah seorang pahlawan, tetapi dia telah menjadi anjing yang berlari dari makhluk abadi terbaik. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, Tan memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan, dan kemudian mengobrak-abrik api dan melahapnya di api Hongmeng dan es Hongmeng. Api. Pada saat ini, Xuan Yuan Haokong menggertakkan giginya dan berkata, yang lebih dibenci adalah Long Xiaolin ini. 2 bulan lalu, dia benar-benar memulai tantangan untuk tuan dan keponakan kotaku, dan dia akan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati di puncak pengabaian 20 tahun kemudian. Aku ingin membunuh keponakanku, dan kemudian menjadikan Xuan Yuan Xiancheng naga tanpa kepala, dan kemudian aku ingin menghancurkan Xuan Yuan Xiancheng kita. Tan Yun dengan serius berkata, mungkin, kota yang ditinggalkan sekarang tidak yakin untuk menghancurkan kota abadi Xuan Yuan. Oleh karena itu, Long Xiaolin melakukan ini. Itu mungkin. Xuan Yuan Haokong berkata dengan cemberut, diperkirakan dalam beberapa tahun, keponakan saya akan meninggalkan Bea Cukai. Lalu, biarkan dia memutuskan. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun dan Xuan Yuan Hao memiliki banyak obrolan gratis. Saya berbicara tentang masa lalu sebelum Fei Sheng, dan saya juga berbicara tentang bagaimana Xuan Yuan Xiancheng melawan musuh yang kuat. Tuan, Jenderal, Letnan, dan Jenderal Besar, budak tua telah menemukan Anda. Suara Zhang Yizong terdengar di luar paviliun, bawa orang ke aula konferensi. Xuan Yuan Hao mengucapkan kata-kata kosong dan menatap Tan Yun dan berkata, nanti, Lao Yu akan memperkenalkan Anda kepada rekan-rekan masa depan Anda. Bagus. Tan Yun tersenyum. Setelah itu, Tan Yun mengikuti Xuan Yuan Haokong, meninggalkan paviliun dan menuju ruang konferensi. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat tata letak rumah penguasa kota, dan mengagumi rekonsiliasi Feng Shui, berdasarkan 5 elemen tak terlihat, dan perisai angin dan guntur yang tersembunyi di kehampaan, tidak mudah bagi orang-orang untuk melakukannya, bangun rumah ini. Xuan Yuan Haokong memuji matanya dan berkata, Tan Xiaoyu benar-benar ahli, susunan ini diatur oleh keponakan tuan kota saya. Keponakanku tidak hanya berbakat, tetapi juga mahir dalam teknik formasi, seni senjata, terutama seni pemurnian,
dan merupakan master artefak suci-suci sepertimu. Suanyuan Haokong dan Tan Yun berjalan sambil mengobrol, dan kemudian pergi keluar aula konferensi. Dalam perjalanan, Suanyuan Haokong memberitahu Tan Yun bahwa pembunuhan Lucian dan Ge Yunhao harus dirahasiakan. Dan tidak disebutkan kepada orang luar. Pada saat ini, di aula, 10 jenderal peri, 100 letnan, dan 1000 jenderal besar berdiri dengan rapi. Wajah semua orang dipenuhi dengan kebingungan. Saya tidak tahu mengapa Laksamana Suanyuan memanggil dirinya sendiri dan yang lainnya. Saudara Chang Feng, menurutmu mengapa pamanmu mencari kita? Ya, semua orang memandang Suanyuan Chang Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suanyuan Chang Feng mengangkat bahu, kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Aku bukan cacing gelang di perut pamanku. 3 bersaudara asli di mansion Tuan Kota. Putra tertua Suanyuan Haokong, putra kedua Suanyuan Haozi, dan putra ketiga Suanyuan Haoting. Suanyuan Chang Feng adalah putra Suanyuan Haoting, tetapi ayahnya sudah meninggal di medan perang. Dan ayah penguasa kota, anak kedua Suanyuan Haozi, juga meninggal di tangan Dewa Abadi. Dengan batuk lama, Suanyuan Haokong memimpin ke aula. Jenderal terakhir telah melihat jenderal. Ribuan orang berkata serempak, mengepalkan tangan dan membungkuk. Ini bukan kamp militer, jadi jangan ditahan. Suanyuan Haokong melambaikan tangannya, duduklah. Jenderal Xie. Ribuan orang duduk di kursi mereka. Suanyuan Haokong melihat sekeliling pada orang-orang dan berkata, untuk memanggil semua orang di sini hari ini, itu adalah keputusan orang tua untuk secara pribadi menunjuk satu orang sebagai letnan. Dengan kata lain, mulai hari ini, bawahanku akan diubah dari 100 letnan menjadi 101. Tapi saat ini, orang ini hanyalah sebuah nama. Jika dia pergi ke medan perang di masa depan, dia secara alami akan melakukannya. Mendengar itu, semua orang penasaran, siapa yang akan sangat dihormati oleh Laksamana Suanyuan. Paman, siapa orang yang kamu bicarakan ini? Suanyuan Chang Feng bertanya dengan bingung, apakah kita saling kenal? Suanyuan Haokong berkata, kamu tahu, seperti yang lain, dia telah mendengar tentang pertempuran yang menentukan dengan Duan Tiande. Paman, maksudmu Tan Yun? Suanyuan Chang Feng tersenyum dan berkata, jangan lucu, bukankah dia sudah lama meninggal? Semua orang juga bingung, mungkinkah Tan Yun tidak mati? Suanyuan Haokong tersenyum dan melihat ke belakang, Yuner, masuk dan sapa mereka. Itu jenderal. Dengan suara nyaring, Tan Yun melangkah ke aula. Anak baik, kamu tidak mati. Suanyuan Chang Feng melangkah maju, meninju dada Tan Yun dengan kepalan tangan sambil tersenyum, dan kemudian, dia tampak seperti neraka, menghukum negeri peri peringkat 8. Kamu telah meningkat ke tingkat 4 hanya dalam 1 tahun. Seberapa kuat kamu sekarang? Pada saat ini, yang lain juga menatap Tan Yun, dengan keterkejutan yang tak terbendung di mata mereka. Orang-orang yang mereka pikir sudah mati, sekarang tidak hanya hidup kembali, tetapi mereka juga telah pindah dari tingkat 4 ke tingkat 8 negeri dongeng. Tan Yun memandang Suanyuan Chang Feng dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya bisa mengalahkan letnan peringkat 8 Refining Wonderland. Tan Yun sangat rendah hati. Faktanya, Tan Yun melakukan yang terbaik untuk melawan letnan tingkat 10 Lian Xianxiang, dan dia mungkin tidak akan mati. Haha, bagus. Suanyuan Chang Feng tersenyum dan menepuk bahu Tan Yun, lalu menatap Suanyuan Haokong dan berkata, Paman, bagaimana kalau Tan Yun menjadi bawahan keponakan mulai sekarang? Iya, Suanyuan Haokong berkata sambil tersenyum. Suanyuan Chang Feng adalah satu-satunya putra mendiang saudara ketiganya, dan Suanyuan Haokong sangat menyayangi Suanyuan Chang Feng. Jenderal akan melihat jenderal pada akhirnya. Tan Yun memegang tinjunya dan memberi hormat kepada Chang Feng Suanyuan. Sama-sama, Suanyuan Chang Feng tersenyum. 9 jenderal abadi lainnya semua bercanda. Wakil Jenderal Tan, kemampuan Anda untuk melompati tantangan benar-benar tak tertandingi di dunia. Iya, kali ini wakil Laksamana Tan berada di bawah saudara Chang Feng, tetapi sangat murah, saudara Chang Feng. Suanyuan Chang Feng terkekeh, artinya, kamu tidak bisa iri padamu, yang membuatku memiliki paman jenderal. Chang Feng, kamu berbicara omong kosong lagi. Suanyuan Haokong berkata dengan tegas. Segera, Suanyuan Chang Feng tersenyum canggung. Pada saat ini, di antara 10 letnan bawahan Suanyuan Chang Feng, salah satunya adalah letnan kekar yang merupakan letnan negeri dongeng pemurnian tingkat 8,
mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Wakil Jenderal Tan, nama saya Niu Dingtian. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda bisa menang. Saya tidak puas dengan letnan tingkat 8 dari Refining Wonderland. Petik 2. Haruskah kita membahasnya? Begitu kata-kata ini keluar, kecuali Xuan Yuan Haokong, semua orang bertepuk tangan. Mereka tahu bahwa Niu Dingtian dilahirkan dengan kekuatan supernatural, dan bahkan mengolah fisik suci Niu Piton. Kekuatannya sangat besar, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melompati tingkat ke-9 negeri dongeng. Xuan Yuan Haokong tersenyum ramah pada Tan Yun, karena semua orang senang, jangan menolak Yuner. Lagi pula, lelaki tua itu ingin melihat dengan matanya sendiri, gaya lompatanmu. Tan Yun mengangguk dan memandang Niu Dingtian, mengepalkan tangan dan berkata, saya tidak tahu Brother Niu, bagaimana Anda berencana untuk membandingkan. Suara Niu Dingtian terdengar kasar, kudengar kekuatan fisikmu sangat kuat, dan aku mengandalkan kekuatan fisik untuk membunuh musuh di medan perang. Ayo bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Kamu memukulku dengan 1 pukulan, aku memukulmu dengan 1 pukulan, 3 pukulan menentukan pemenang atau pecundang, siapa yang mundur jauh akan kalah, bagaimana? Tan Yun tersenyum dan berkata, oke, tidak masalah. Tan Yun melirik ke sekeliling alun-alun aula dan berkata, tempat ini terlalu kecil, mari kita pergi keluar aula untuk belajar. Setelah itu, sosok Tan Yun melintas dan muncul di halaman luas di luar aula. Selanjutnya, Niu Dingtian dan ribuan orang juga keluar dari aula. Di tengah halaman, Niu Dingtian berjongkok dengan kaki di tanah, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu yang pertama. Oh tidak, kamu harus datang dulu, kakak Niu. Tan Yun melambaikan tangannya. Niu Dingtian berkata dengan berani, kamu tubuh kecil, jika kamu membiarkan aku pergi dulu, kamu tidak bisa bangun. Tan Yun geli, kalau begitu. Ayo, Niu Dingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus. Tan Yun berubah menjadi bayangan dan memukul dada Niu Dingtian dengan pukulan. Persetan. Seluruh tubuh Niu Dingtian dibombardir dengan bola meriam sejauh ratusan meter, dan kemudian dia berbalik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Niu Dingtian menatap Tan Yun dengan heran. Dia pikir dia tidak akan mundur selangkah, tetapi dia tidak pernah ingin dibombardir oleh Tan Yun sejauh ratusan meter. Konsekuensi dari pertandingan berikutnya bisa dibayangkan, Niu Dingtian meninju Tan Yun, dan Tan Yun hanya mundur. Dalam serangan kedua oleh Tan Yun, Niu Dingtian melakukan latihan fisik, dan ukurannya melonjak hingga 80 sang. Pada tubuh seperti bukit, otot berbentuk naga melingkar, cukup keterlaluan. Dalam keterkejutan semua orang, bahkan jika Niu Dingtian mencoba yang terbaik, dia dipukul oleh Tan Yun dengan pukulan dan terbang ratusan kaki, jatuh ke tanah, dan butuh waktu lama untuk bangun. Niu yakin itu dia hilang.